Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Ya Allah, Nabi Karim sallallahu. 2026 jawatan Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Para pemain timnas umroh berdoa wujudkan mimpi timnas, kalahkan Arab Saudi. Qatar peringatkan Arab Saudi susahnya kalahkan Indonesia. Pencapaian timnas terus meroket. Fam iri dengan nasionalisme pemain keturunan yang sangat cinta Indonesia. Ya, setelah memanggil 26 nama pemain timnas Indonesia, Coach Shin langsung menjalani 1 hingga 2 hari latihan di Indonesia guna terus menjalani kebugaran fisik para pemain, terutama pemain timnas Liga 1, terutama melatih mereka mencetak gol yang dinilai menjadi masalah terbesar di lini timnas saat ini yang telah dipelajari oleh Yeom Ki-hun. Lantas Coach Shin berupa pemain lainnya langsung berangkat ke Arab Saudi untuk memulai perjalanan panjang di raun ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Timnas Indonesia yang berangkat pada hari Minggu dan telah sampai sore hari di Arab, yang juga diikuti oleh beberapa pemain abror yang bermain di Eropa dan tepatnya di bandara. Para pegawai Timnas Indonesia telah disambut hangat oleh panitia Arab. Sebuah hal yang memang normal terjadi dan yang tak kalah menarik adalah ketika para fans Timnas Indonesia yang memang dinilai mereka tak kemana, melainkan mereka ada di mana-mana. Mereka sangat antusias menyambut kedatangan para skuad Garuda yang rela menunggu berlama-lama di bandara demi melihat tim nasional kebanggaannya yang akan menghadapi Arab Saudi di round ketiga. Namun sebuah hal yang unik terjadi ketika rombongan Timnas Indonesia yang beragama Muslim sesembari menunggu kelengkapan skuadnya, rombongan Timnas Indonesia juga terlihat menyempatkan diri untuk melakukan ibadah umroh. Hal yang terlihat di berbagai platform media digital di mana terlihat para pemain Muslim Timnas Indonesia seperti Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ramadan Sanata, Wah Haji, Rizky Ridho, bahkan Pratama Arhan serta para pemain Muslim lainnya yang terlihat telah tiba di Masjidil Haram guna untuk menjalankan ibadah umroh sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya laga pada saat melawan timnas Arab Saudi nanti berjalan dengan lancar. Toh segala sesuatu yang dapat terjadi ketika Allah berkehendak kun fayakun jadilah. Segala sesuatu yang tak mungkin mustahil terjadi secara logika atau nalar manusia bisa terjadi. Jadi respect buat kalian yang menyebutkan diri ke tanah suci meskipun hanya sekejap. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Itu karena itu merupakan bagian dari dalam Ka'bah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Nabi Karim sallallahu. Ya, selain itu Qatar peringatkan Arab Saudi jika berhadapan dengan timnas Indonesia, di mana duel mereka yang akan tersaji di Stadion King Abdullah Sport City, yang di mana stadion ini berjuluk Stadion Jimat bagi Arab Saudi. Karena konon katanya, jika bermain di stadion ini maka mustahil mereka akan mengalami kekalahan. Sebuah hal yang sekaligus membuat media asal Qatar Gulf Times menyoroti 3 pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyepil kekuatan timnas agar Arab Saudi tidak meremehkan timnas Indonesia. Di mana dalam sebuah artikel yang ditulis mereka menuliskan pencapaian pertama skuad Garuda yang menjadi sorotan media Qatar Gulf Times adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di putaran ketiga. Gimana kalau itu timnas Indonesia finish di posisi kedua grup F putaran kedua dengan terlihat 10 poin, skuad Coach Shin itu mencatatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Selain menjadi wakil tunggal ASEAN, Indonesia juga merupakan satu-satunya tim yang lolos dari putaran pertama. Mereka memulai putaran ronde pertama karena tidak memiliki syarat otomatis lolos ke putaran kedua dari segi ranking FIFA, karena timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0. Yang ketiga, Indonesia sedang memimpin debut di Piala Dunia berpartisipasi mereka yang dulunya pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda adalah sebelum kemerdekaan. Mereka juga mengaku kewalahan menghadapi timnas Indonesia U23 kemarin yang saat ini Coach Shin bawa ke Qatar. Meskipun Qatar menang 2-0, tapi karena adanya kecurangan wasit sehingga membuat Ivar Jenner keluar lapangan dan membuat jalannya pertandingan menjadi berbeda.
Ya, dengan maraknya kedatangan pemain abroad yang sudah menjadi warga negara Indonesia alias pemain keturunan, membuat Malaysia merespon dengan perkembangan pemain abroad keturunan Indonesia yang sangat nasionalis. Mereka heran pemain keturunan timnas mempunyai nasionalisme yang sangat tinggi, padahal mereka tidak lahir di Indonesia, melainkan mereka mempunyai hubungan darah dengan bangsa Indonesia. Dan saat ini mereka sangat bangga karena kebanyakan yang bermain di timnas Indonesia adalah pemain yang cinta tanah leluhur kakek nenek bahkan kedua orang tuanya yang menginginkan mereka berseragam timnas Indonesia dan membela bangsa negara ini dengan sepenuh hati. Sebut saja Profesor Tom Haye yang sangat pintar kepada omanya sehingga pada saat Tom Haye mencetak gol ke gawang Filipina di GBK kemarin, gol tersebut didedikasikan untuk neneknya. Dan bukan hanya itu saja, Saine Patinama misalnya, secara lahir ia sangat sayang dan cinta kepada kedua orang tuanya, termasuk ayahnya yang telah membesarkannya sehingga cita-citanya adalah untuk berseragam merah putih dan membela tanah air tercinta di hadapan penjuru dunia. Bahkan momen haru terjadi ketika Sain Patinama mendedikasikan golnya pada saat melawan Irak hanya untuk ayah ada tercintanya. Dan beberapa pemain lain juga kebanyakan seperti itu. Ya, terlepas dari itu, peluang mendapatkan poin melawan Arab Saudi terbuka lebar dan bisa terjadi. Karena seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa semua apapun bisa terjadi, asalkan kita bekerja keras, tak putus asa, terus berlari hingga titik terakhir. Dan sebagai fans timnas Indonesia, kami yakin dengan rasa sakit yang dialami oleh semua fans di Indonesia bisa berubah menjadi tetesan kebahagiaan karena melihat para pejuang pemain timnas, staf pelatih, dan semuanya untuk bisa mendapatkan poin demi poin dan lolos ke Piala Dunia 2026. Doa dan dukungan kalian sangat berharga bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang dengan nasib yang sudah ada di depan mata. Ya, jadi itulah tadi bagaimana pemain muslim timnas Indonesia yang menyebabkan diri untuk umroh, serta latar yang memperingatkan Arab agar waspada terhadap Indonesia. Dan juga Malaysia yang heran tentang nasionalisme para pemain keturunan Indonesia yang begitu hangat.